Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Nanda. Kita akan belajar matematika ya. Kita mulai belajar kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yaitu tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Dan kompetensi yang harus kalian miliki adalah menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual atau sering disebut soal cerita ya. Jadi kalian bisa menyusun SPLTV-nya pada masalah kontekstual serta menyelesaikannya, yang menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel, atau ini biasa kita singkat dengan sebutan SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, pertama-tama kalian harus kenali dulu bentuk umumnya, bentuk umum dari SPLTV ya. Karena ini adalah sistem persamaan linear 3 variabel, maka akan ada 3 variabel di sana. Mungkin dulu kalian di MTS atau di SMP belajar sistem persamaan linear 2 variabel, hanya ada 2 variabel yang ditanyakan. Kali ini 3. Kalau kita gunakan X, Y, maka ada 3 X, Y, dan Z. Bentuk umumnya A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Lalu yang kedua, A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Dan yang ketiga, A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Ini bentuk umumnya. Jadi rata-rata akan ada 3 persamaan yang diketahui, atau bisa saja lebih, gitu ya. Oke. Ini bentuk umum suatu SPLTV. A1 itu sebagai koefisien dari X, variabel X. B1 koefisien dari Y, C1 koefisien dari Z dari persamaan 1. Gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini semua nanti akan kalian harus bisa membuat bentuk seperti ini dari suatu masalah kontekstual atau soal-soal cerita. Soal-soal cerita ya. Jadi di bab ini jangan jangan malas melihat soal cerita ya, karena soal-soalnya akan lebih banyak soal-soal cerita. Kemudian pada bab ini kuncinya adalah kalian harus tekun. Ya, harus tekun. Karena butuh ketelitian dan kalian harus benar-benar bisa memahami, membaca dengan baik soal-soal cerita untuk bisa membuat bentuk umum SPLTV. Nah, untuk bisa menyelesaikan masalah ini, masalah kontekstual dengan SPLTV, ada 3 cara ya penyelesaiannya. Cara yang sudah sangat terkenal, yang pertama adalah substitusi dengan metode substitusi. Cara yang kedua dengan metode eliminasi. Ya, yang ketiga dengan cara gabungan atau campuran. Ini yang paling populer, atau campuran. Dan mungkin yang akan menjadi baru untuk kalian adalah dengan cara menggunakan determinan matrik.
Oke, apa dan bagaimana cara menyelesaikan SPLTV dengan keempat cara ini, atau kita mungkin akan langsung difokuskan kedua cara ini ya, metode gabungan atau campuran, eliminasi substitusi, dan menggunakan determinan matrik akan kita bahas pada contoh soal berikut ini. Kita pertama yang gabungan dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Ibu sudah punya soalnya di sini. Contohnya untuk memudahkan kalian menyelesaikan SPLTV ya. Yang pertama kalian lakukan adalah baca dulu soalnya baik-baik. Harga 2 kg mangga, 2 kg jeruk, dan 1 kg anggur adalah 70.000. Sedangkan harga 1 kg mangga, 2 kg jeruk, 2 kg anggur adalah 90.000 rupiah. Jika harga 2 kg mangga, 2 kg jeruk, dan 3 kg anggur 130.000, maka harga masing-masingnya berapa? Gitu ya. Nah, untuk bisa menyelesaikan soal ini, yang pertama kalian lakukan adalah kalian harus membuat dulu permisalannya. Misalkan. Harus dimisalkan. Misalkan apa di sini? Harga mangga ya, harga misalkan kalian gunakan variabel X itu sebagai harga 1 kg mangga. Harus jelas apa yang kalian misalkan. Yang dimisalkan adalah harga, karena di sini adalah D-nya adalah harga. Maka Y-nya sebagai harga 1 kg jeruk ya. Z-nya sebagai harga 1 kg anggur. Ini mutlak harus kalian tulis ya, karena untuk kalian supaya tidak salah dalam menentukan variabel. Setelah permisalan, ini ya, step pertama ya. Kalian buat bentuk umumnya, buat SPLTV-nya, sistemnya. 2 kg mangga berarti 2X ditambah 2 kali harga jeruk 2Y ditambah 1 Z atau boleh ditulis Z saja sama dengan 70.000. Oke, selanjutnya ini sebagai persamaan pertama. Lanjut, X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 90.000. Selanjutnya ada 2X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 130.000. Ini yang sebagai persamaan kedua dan ini sebagai persamaan ketiga. Sampai di sini kalian sudah bisa menentukan sistemnya ya. Jangan lupa apa yang ditanyakan harus ditulis. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah tentukan harga 1 kg jeruk, 1 kg mangga, dan 1 kg anggur. Ini ya, X-nya berapa, Y-nya berapa, dan Z-nya juga berapa. Ini yang ditanyakan. Nah, setelah ini kalian bisa menentukan penyelesaiannya. Jawab. Akan gunakan metode apa kalian? Kita akan menggunakan metode gabungan ya. Metode substitusi, dan eliminasi. Oke, perhatikan baik-baik. Pertama-tama kita akan eliminasi dulu. Eliminasi persamaan 1 dan 2. 1 dan 2. 2X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 70.000. Lalu X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 90.000.
Nah, di sini untuk memudahkan kalian eliminasi apa sih? Yang sudah sama aja ya. Koefisiennya X-nya 2 dan 1. 2, 2, 1 dan 2. Maka kita eliminasi Y. Tulis di sini eliminasi Y. Kita akan eliminasi Y. Diapakan kalau mau mengeliminasi Y? Oke, diapakan? Dikurang. Ya, kalian kurang 2X kurangi X, tinggal X. Ini 0, Z dikurangi 2Z dikurangi Z sama dengan negatif 20. Sampai di sini, apa yang kita lakukan lagi? Kita mengeliminasi lagi persamaan 2 dan 3. Eliminasi 2 dan 3. 2 dan 3 sekarang. X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 90.000. Dan 2X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 130.000. Nah, karena tadi kita sudah mengeliminasi Y, maka kalian eliminasi lagi Y-nya. Jangan yang lain. Supaya apa? Supaya kalian dapatkan variabel yang sama di akhir. Kalian sama-sama eliminasi Y. X dikurangi 2X, negatif X. 2Y dikurangi 2Y, 0. 2Z dikurangi 3Z, min Z, sama dengan negatif 40.000. Nah, dari sini terlihat ya, kalian sama-sama punya variabel X dan Z. X dan Z. Kita tulis ini sebagai persamaan keempat, ini sebagai persamaan kelima. Oke, lanjut. Selanjutnya, karena kalian sudah memiliki dua persamaan, eliminasi lagi. Ya, eliminasi persamaan 4 dan 5. X dikurangi Z sama dengan min 20.000. Min X dikurangi Z sama dengan min 40.000. Nah, sekarang kalian tinggal pilih mau eliminasi apa. Eliminasi X. Misalkan ya, eliminasi X maka tandanya ditambah karena berbeda tanda. Tulis di sini eliminasi X. X ya, ditambah. X ditambah min X 0. Min Z ditambah min Z, min 2Z. Sama dengan ditambah min 6.000. Maka Z-nya sama dengan berapa? 30.000 rupiah. Kita nemu nilai Z. Kalau sudah nemu single variable seperti ini, maka kalian tinggal substitusi saja. Substitusi ke berapa? Ke sini misalnya. Ke persamaan 4. Oke, sini ke 4. X dikurangi Z-nya. X dikurangi Z sama dengan min 20.000. Maka X dikurangi 30.000 sama dengan min 20.000. X-nya sama dengan min 20.000 ditambah 30.000. Berapa? 10.000. Kalian dapatkan nilai Z, kalian dapatkan nilai X. Yang belum apa? Kalian dapatkan nilai Y. Kemana nih? Kemana saja boleh. Persamaan satu saja ya. Substitusi ke persamaan 1. 2X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 70.000. 2X 20.000 ditambah 2Y ditambah Z-nya 30.000 sama dengan 70.000 ya. Nah, maka 2Y ditambah 50.000 sama dengan 70.000. Maka 2Y-nya sama dengan berapa? 70 dikurangi 50.000. 70.000 kurangi 50.000, 20.000.
Maka Y-nya juga hasilnya 10.000. Oke, kita dapatkan ya. Wah, kita sudah dapatkan masing-masing nilai X-nya 10.000, Y-nya 10.000, dan Z-nya 30.000. Sudah menjawab pertanyaan belum? Belum. Jawab pertanyaannya. Jadi, harga 1 kilogram apa saja tadi? Mangga, jeruk, dan anggur. Harga 1 kilogram mangga 10.000. Ya. Harga 1 kilogram jeruk Y ya, juga 10.000. Harga 1 kilogram anggur 30.000 rupiah. Nah, seperti itu. Selesai. Jadi, yang kalian butuhkan adalah ketekunan dan ketelitian. Jangan sampai salah mengurang menjumlah gitu ya. Dan yang paling utama adalah ketika kalian sudah mengeliminasi satu variabel di awal, maka eliminasi lagi di berikutnya supaya kalian dapat dua variabel yang sama, dua persamaan dengan variabel yang sama, sehingga kalian bisa menyelesaikan dengan cara eliminasi lagi. Begitu ya. Oke. Itu materi yang pertama, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLTV dengan metode gabungan atau campuran dari substitusi dan eliminasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.